Memahami keuntungan dan kerugian bersama Panasto AA yang biasa dipanggil Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video ini sampai selesai agar mengerti dan paham materi pelajaran ini. Jangan lupa komen dengan ketik nama kelas dan nomor absen sebagai bukti telah mengikuti KBM materi ini. Bab 6 Aritmetika Sosial. 61 Memahami keuntungan dan kerugian. Ayo kita amati dengan cermat peristiwa berikut. Pertama, Pak Subur, tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Contoh 2, Pak Soso, tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari Pak Soso menghabiskan 800.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku. Untuk membuat bakso dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 rupiah per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Yang ketiga, Pak Sarto, tukang sate. Pak Sarto seorang penjual sate di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan 700.000 rupiah untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sate. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat rata-rata 100 porsi dengan harga 10.000 rupiah per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto biasa berjualan, sehingga sate yang laku terjual hanya 70 porsi. Dari ketiga aktivitas jual beli di atas, mari kita cermati satu persatu. Yang pertama, pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 1.100.000 rupiah. Didapat dari 10.000 kali 110 porsi. Jika dikurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 dikurangi 1 juta tinggal 100.000 rupiah. Dengan demikian Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 rupiah dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Pada cerita Pak Soso tukang bakso, besar modal yang dikeluarkan adalah 800.000 rupiah, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 720.000 rupiah, didapat dari 8.000 kali 90. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 720.000 dikurangi 800.000 sama dengan minus. Hasilnya minus 80.000. Dengan kata lain, Pak Soso mengalami kerugian sebesar 80.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Pada kasus ketiga, Pak Sarto tukang sate, besar modal yang dikeluarkan adalah 700.000 rupiah. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 700.000 rupiah. Didapat dari 10.000 per porsi kali 70 porsi. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapat
700.000 dikurangi 700.000 sama dengan 0. Pada kasus ini Pak Sarto tidak mendapatkan untung maupun rugi. Dengan kata lain, Pak Sarto pada hari itu impas atau balik modal. Dari ketiga contoh kasus di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa keuntungan itu sama saja harga penjualan dikurangi harga pembelian, atau U sama dengan HC dikurangi HB. Kemudian kerugian itu sama saja dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan, atau R sama dengan HB dikurangi HC. Selanjutnya kita akan pelajari persentase keuntungan atau kerugian. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Kemudian persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misalnya PU persentase keuntungan, sedangkan PR persentase kerugian, HB adalah harga beli atau modal, HC harga jual atau total pemasukan. Kemudian persentase keuntungan dan persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. PU atau persentase keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Untung harga jual dikurangi harga beli, dibagi harga beli kali 100%, atau PU sama dengan U per HB dikali 100%. Kemudian PR nanti persentase rugi, itu harga beli dikurangi harga jual, rugi itu harga beli dikurangi harga jual, dibagi HB kali 100%, atau PU sama dengan PR sama dengan rugi dibagi harga beli kali 100%. Contoh, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Untungnya sama dengan harga jual dikurangi harga beli, 4.200.000 dikurangi 4 juta sama dengan 200.000 rupiah itu untungnya. Sehingga PU sama dengan untung dibagi harga beli kali 100%. PU sama dengan 200.000 per 4 juta kali 100% sama dengan 5%. Alternatif jawaban lain kita juga bisa menghitung, yaitu tidak perlu menentukan keuntungannya lebih dahulu, namun dengan menggunakan perbandingan antara harga jual dengan harga beli. Kita lihat lagi soalnya, harga jualnya berapa, harga belinya berapa. Rumusnya adalah demikian. PU sama dengan persentase harga jual dikurangi persentase harga beli. Persentase harga beli itu ya 100%. Persentase harga jualnya itu harga jual dibagi harga beli. Dinyatakan sebagai persen menjadi 4.200.000 dibagi 4 juta dibagi 40.000%. Dikurangi 100% sama dengan 100, ini jadikan persen jadi 105%. Dikurangi 100% tinggal 5%. Selanjutnya contoh yang kedua. Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Nah, sekarang sama kita menghitung ruginya dulu. Rugi harga beli dikurangi harga jual, harga belinya 40 juta, harga jualnya 38, sehingga ruginya 2 juta rupiah. Persentase rugi rumusnya, rugi dibagi harga beli kali 100%,
sama dengan 2 juta dibagi 40 juta kali 100% sama dengan 5%. Alternatif jawaban lain, kita tidak perlu menentukan kerugian lebih dahulu, namun dengan menggunakan perbandingan antara harga jual dengan harga beli seperti tadi persentase keuntungan. Kita lihat soalnya lagi, ini harga belinya, ini harga jualnya. Ini lebih kecil berarti rugi. Rumusnya PR sama dengan persentase harga beli dikurangi persentase harga jual. Persentase harga beli jelas 100%. Persentase harga jual adalah harga jual dibagi harga beli. Kemudian dinyatakan sebagai persen menjadi 100% dikurangi 38 juta per 400.000 persen. Sama dengan 100% dikurangi 95% sama dengan 5%. Setelah memperhatikan penjelasan dari Panas, silahkan latih penalaran kalian dengan membaca. Ayo kita menalar. Halaman 73. Jika masih belum paham juga dengan apa yang Panas sampaikan pada video ini, bisa ditonton lagi videonya, diulang lagi, diputar ulang lagi, atau dibaca buku paket Matematika SMP kelas 7 semester 2 halaman 63 sampai dengan 74. Panas ingatkan lagi, jangan lupa komen dengan ketik nama, kelas, dan nomor absennya. Ini sebagai bukti telah mengikuti KBM materi ini. Nah, ini akan direkap absennya oleh Panas. Kemudian latihan soalnya, ini latihan soalnya. Nanti akan di posting juga di Google Class. Jawab silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.